Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kirana Nur Azizah dari kelas 10 RPL 3. Saya akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Di sini ada definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Ada tipe kebutuhan. Secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Ada kebutuhan fungsional, functional requirement, kebutuhan antarmuka, kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian dalam data personal pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinginkan. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Terus, perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta rekod untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Tahapan analisis kebutuhan. Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian, orientasi aplikasi, orientasi bisnis, orientasi peningkatan produk. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas, mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan, survei kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, JAD, Joint Application Development, etnografi, shadowing, Bollywood. Lalu ada gambar proses analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan terdiri dari menentukan kebutuhan, lebih banyak berhubungan dengan pemakai, hasil belum terstruktur, data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia. Sintetis, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. Membuat dokumen software requirement specification sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan PL. Ini ada tabel ukuran kebutuhan perangkat lunak. Terus perancangan masalah perangkat lunak. Pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pengembangan strategi solusi. Perencanaan proses pengembangan. Tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. Rencanakan konfigurasi manajemen jaminan kualitas dan kegiatan validasi. Tentukan dulu setiap fase proyek serta teknik dan notasi yang digunakan. Tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.